Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini mengenal Engkau lagi lewat pelajaran ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Walaupun kami tidak layak, walaupun kami tidak berharga, walaupun kami banyak pelanggaran, tetapi kami tahu jika kami terus mengandalkan Engkau, Engkau akan membantu kami dan mengampuni dosa kami. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami dalam pengajaran kali ini, sehingga kami dapat berkata seperti Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu sampai Engkau memberkatiku." Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar suatu pelajaran yang sangat penting, ya, tentang bagaimana Yakub mengalami ketakutan mau bertemu Esau, tetapi bagaimana Tuhan mengukuhkan dia. Oke. Jadi ini adalah bagian terakhir dari Yakub bergumul dengan Tuhan. Habis itu kita akan masuk ke Yusuf, jubah yang sangat indah, ya, tentang itu. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Nah, saya bikin pendahuluannya seperti ini, saudara, ya. Apakah yang paling Anda inginkan? Apa yang paling Anda dambakan? Apa yang paling Anda dambakan dari diri Anda? Apa yang paling Anda dambakan dari jiwa Anda? Apakah Anda ingin bahagia dan damai? Apakah ada hubungan keluarga yang ingin Anda jalin? Apakah Anda ingin mencari tahu siapa diri Anda sebenarnya dan membuktikan arti penting Anda? Apakah Anda ingin meninggalkan warisan abadi di dunia? Saudara, apakah yang paling Anda inginkan? Sekarang saya akan memberi pertanyaan berbeda. Apa yang paling Anda takuti? Apa yang paling Anda hindari? Mungkin Anda takut tikus atau laba-laba atau ketinggian. Tetapi saya tidak berbicara tentang hal-hal seperti itu. Saya berbicara tentang tantangan yang mempengaruhi inti diri Anda. Apa yang membuat Anda tidak nyaman? Apakah ada orang yang tidak ingin Anda hadapi? Seseorang yang Anda coba hindari? Apakah ada kenangan yang Anda tekan dan Anda tidak mau pikirkan? Mungkin sesuatu dari masa lalu Anda yang menghantui Anda. Apakah ada tantangan yang tampaknya terlalu sulit untuk Anda atasi? Saudara, apakah Anda memiliki rahasia yang tidak ingin Anda pikirkan dan tidak ingin orang lain tahu? Apa yang membuat Anda meragukan diri sendiri dan bertanya-tanya apakah Anda memiliki kemampuan untuk mencapai sesuatu? Saudara, apa yang paling Anda takuti? 我们来看一下这个张老师所做的介绍呀。你最想要什么？你最渴望什么？你最渴望自己做什么？你的灵魂最渴望什么？你想快乐又平安吗？你想要建立家庭关系吗？你想知道你到底是谁，或者证明你的重要性吗？你想给世界留下永久的遗产吗？你最想要什么？现在换一个问题，你最害怕的是什么？你最想避免什么？也许你害怕老鼠、蜘蛛或者高处，但我说的不是这些事情，我说的是影响你内心开心的挑战。什么事让你不舒服？是否有人是你不想与之打交道的，或者你试图避开的？是否有一段记忆是你压抑的，并且试图不去想的？或者某件过去的事情一直困扰着你？是否存在一个对你来说难以克服的挑战？你是否有一个不想去想并且不想让别人知道的秘密弱点？什么事情让你怀疑自己，并怀疑自己是否有
能力实现某些目标，你最害怕的是什么？ Oke, saudara. Saudara, ini adalah kebenaran. Terkadang apa yang paling Anda takuti itu berhubungan dengan apa yang paling Anda inginkan. Hal yang mengganggu Anda mungkin menghalangi Anda dan hal yang Anda inginkan. Anda menginginkan hubungan yang baik dengan seseorang, tetapi Anda sangat takut ditolak sehingga Anda tidak berani menghadapinya secara terbuka. Anda ingin mengatasi kenangan yang menyakitkan, tetapi Anda tidak berani menghadapi kenangan itu cukup lama untuk menghadapinya. Anda ingin mencari tahu siapa diri Anda sebenarnya, tetapi Anda telah memainkan peran tertentu begitu lama, sehingga Anda bertanya-tanya apakah Anda terjebak menjadi seseorang yang tidak Anda inginkan. Anda ingin sukses, ingin berhasil, tetapi Anda sangat takut gagal, sehingga Anda tidak mau ngambil resiko. Anda menginginkan berkat yang besar, tetapi Anda takut akan rintangan yang besar. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa besar Anda benar-benar menginginkan berkat yang Anda sangat inginkan itu? Apa Anda hanya cukup menginginkannya, tetapi tidak mau memperjuangkannya? Saudara, apa yang Anda inginkan itu berhubungan sangat erat dengan apa yang paling Anda takutkan. Jadi, untuk mendapatkan berkat itu, pertama-tama Anda mungkin harus menghadapi apa yang paling Anda takuti. Dan dalam prosesnya, Anda mungkin terkejut saat mengetahui bahwa apa yang paling Anda takuti ternyata tidak seseram itu. Dan apa yang Anda inginkan ternyata tidak seindah berkat yang tertinggi. 恐惧是信仰的对立面。有时你最害怕的事情与你最想要的事情有关，困扰你的事情可能会阻碍你实现你的愿望。你想与某人建立良好的关系，但又害怕被拒绝，所以不敢公开面对他。你想处理痛苦的回忆，但你没有勇气长时间面对他们。你想知道真正的自己，但你已经扮演某个角色太久了。你怀疑自己是否只能做一个你不想成为的人。你想要成功，但是你又非常害怕失败。所以你不愿意承担风险，你想要大富，却又怕大障碍。现在的问题是，你到底有多渴望得到这种祝福？你是否非常渴望它，并且愿意为它而奋斗？为了得到这份祝福，你可能首先必须面对你最害怕的事情，而这个过程中，你或许会惊奇地发现，你最害怕的并不比其他一切更可怕，你最渴望的并不比最终的祝福更美好。 Oke, saudara, saya harap mengerti. Kita mulai kepada kisah Yakub, Kejadian 32 ayat 1 sampai 7. Oke, saudara, setelah dia selesai dengan mertuanya Laban, Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Sudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan terlebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hamba-Mu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai,
dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih-Mu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Jadi Yakub apa? Sangat takut. Oke, nanti saya kaitkan dengan pendahuluan itu, saudara. 现在我们来看神的话，《创世纪》32章1到7节。雅各人就行路，神的使者遇见他，雅各看见他们就说：“这是神的精兵。”于是给那地方起名叫马哈念，就是精兵的意思。雅各打发人先往西尔地去，就是以东地，见他哥哥以扫。吩咐他们说：“你们对我主以扫说，你的仆人雅各这样说：我在拉班那里寄居，直到如今，我有牛、驴、羊禽不逼。现在打发人来告诉我主，唯要在你眼前蒙恩。”所打发的人回到雅各那里，说：“我们到了你哥哥以扫那里，他带着400人，正迎着你来。”雅各就甚惧怕，而且愁烦，便把那与他同在的人口和羊群、牛群、骆驼分为2队。Oke, saudara. Nah, saudara, kita akan lihat ketakutan dari Yakub. Pulang ke rumah adalah sesuatu yang ingin dilakukan Yakub. Ya, dia udah kangen sama ayahnya, ibunya, ya, dan Tuhan juga menyuruh dia ke sana. Tetapi ia takut untuk melakukannya. Meskipun ia ingin bertemu dengan orang tuanya dan berada di rumah aslinya, Yakub sangat takut kepada Esau. Namun Allah menyuruhnya untuk pergi. Maka Yakub pun berangkat menuju tempat yang ingin ditujunya dan menuju saudaranya yang telah ia hindari selama bertahun-tahun. Betapa campur aduknya perasaan yang ia rasakan. Kegembiraan, ketakutan, kegairahan, dan ketakutan. Nah, di sini Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya menemuinya, ya. Saat ia berangkat, malaikat-malaikat Allah menemuinya. Ketika Yakub melihat mereka, ia berkata, "Inilah bala tentara Allah." Saudara, ini mungkin merupakan motivasi, ya. Tuhan ingin menguatkan Yakub. Ini merupakan dorongan yang besar bagi Yakub dalam perjalanannya. Namun tak lama kemudian ia menjadi lebih takut dari sebelumnya. Ya, Yakub mengirim utusan terlebih dahulu kepada Esau, memberitahu saudaranya tentang rencananya untuk kembali dan dengan rendah hati meminta tanggapan yang baik dari Esau. Namun Esau tidak banyak berbicara. Sebaliknya ia mengumpulkan 400 orang dan pergi menemui Yakub. Alkitab mengatakan bahwa Yakub merasa sangat takut dan sesak hati atau tertekan. Dan tidakkah itu akan membangkitkan kenangan lama tentang bagaimana Yakub telah berbuat salah kepadanya dan betapa liciknya Yakub? Tuhan terkadang membuat Anda menghadapi situasi yang selama ini Anda hindari dan berurusan dengan orang yang paling tidak ingin Anda temui. 我们来看雅各的恐惧。回家是雅各想做但又害怕做的事情。尽管雅各想见到自己的父母并回到真正的家，但他却非常害怕以扫。然而，真主上帝却叫他去。于是雅各出发了，去往他想去的地方，去见他多年来一直躲避的兄弟。他心里的感受真是五味杂陈，喜悦、恐惧、兴奋，还有害怕。当他出发时，上帝的天使遇见了他。雅各看见他们，就说：“看啊，
只是神的军队。在创世纪32章1到2节，这对雅各的旅途来说是一个很大的鼓励。然而很快他就变得比以前更加害怕了。雅各派使者先去见以扫，告知弟弟他回来的计划，并谦卑的请求以扫给予积极的回应。然而以扫并没有多说什么，相反，他召集了400人去见雅各。圣经说雅各甚惧怕，并且忧愁。这难道不会让他回想起你曾经如何冤枉他，以及你曾经多么狡猾吗？上帝有时会让你面对你一直在逃避的情况，并与你最不想见到的人打交道。Oke, saudara. Nah, respon dari ketakutan Yakub, apa yang Yakub lakukan setelah ia takut dan mengetahui bahwa ada 400 orang Esau menghampirinya. Jadi Yakub menanggapi dengan perencanaan yang cerdas dan doa yang rendah hati. Ya, dua hal yang dia lakukan. Dalam perencanaannya, ia membagi orang-orang dan harta bendanya menjadi kelompok-kelompok terpisah, sehingga setidaknya beberapa orang dapat melarikan diri jika Esau menyerang. Kemudian ia mengirim hadiah-hadiah besar kepada Esau dengan harapan agar Esau lebih ramah dan mau menerimanya. Nah, saudara, di sini penting. Yakub tidak hanya berencana, tetapi ia juga berdoa. Kenapa? Karena ia mengingat janji-janji Allah dan bagaimana Allah telah memberkatinya di Laban dan memberikan begitu banyak hal yang tidak layak ia terima. Dan di sini Yakub rendah hati dan mengaku kepada Allah, "Aku tidak layak menerima segala kasih karunia dan kesetiaan yang telah kau tunjukkan kepada hambamu ini." Nah, pelajaran yang kita bisa terima, ya saudara, ini penting. Saudara, ketika kita merasa tidak layak, atau mungkin ketika kita merasa dosa kita banyak, kita mungkin berpikir tidak ada gunanya berdoa. Tetapi saudara, Yakub tidak membiarkan rasa tidak layaknya itu menghentikannya untuk berdoa. Ia tahu bahwa ia tidak layak menerima berkat Allah di masa lalu, tetapi Allah tetap memberikannya berkat. Jika Allah telah memberikan begitu banyak berkat yang tidak layak ia terima, mengapa ia tidak meminta lebih banyak lagi? Terutama karena Allah telah menjanjikan lebih banyak lagi. Jadi saudara, di dalam kehidupan ini, jika Anda berpikir bahwa Anda mungkin meminta pertolongan kepada Allah hanya jika Anda telah memperolehnya, pikirkan lagi, ya. Itu bukan sifatnya Allah. Oke? Oke. 我们来看雅各的回应。雅各以明知的计划和谦卑的祈祷作出回应。在他的计划中，他将他的士兵和财产分成不同的小组，这样如果以扫进攻，至少有一些人可以逃脱。然后他送了许多礼物给以扫，希望以扫能够更加友善，愿意接受他。雅各不仅仅是计划，他也祈祷，他记得上帝的承诺，以及上帝如何保佑他，并给予他许多他不应得的东西。雅各向神承认，你向仆人所施的一切恩惠和诚实，我不配的。就是在创世纪32章10节。当我们感到不配时，我们可能会认为祈祷是没有意义的，但是雅各并没有让不配的感觉阻止他。他知道自己过去不配得到上帝的祝福，但上帝仍然给予了祝福。如果上帝给了他这么多不应得的祝福，为什么不要求更多呢？
尤其是上帝已经承诺了更多。如果你认为只有当你获得了应得的报酬后，才可以向主寻求帮助，那你就再想想吧。Oke, saudara ya. Ingat ya, doanya orang Syro-Fenisia yang tidak layak, tapi Tuhan kabulkan. Doanya orang pemungut cukai yang bilang dia tidak layak itu. Tuhan suka kalau kita mengaku bahwa kita tidak layak dan butuh pertolongannya, ya. Oke. Nah, soalnya doa sejati tidak tergantung kelayakan kita, saudara, ya. Ini penting kita tahu ya. Allah tidak menolong orang-orang yang merasa bahwa mereka layak menerimanya. Ia menolong mereka yang tahu bahwa mereka tidak layak menerimanya. Allah senang dan dimuliakan ketika kita menyerahkan diri kita pada kebaikannya dan meminta lebih dari yang seharusnya kita harapkan. Jadi saudara, doa yang sejati, permintaan yang sejati, itu bergantung pada kemurahan hati dan janji-janji Allah, bukan pada kualifikasi kita. Nah, ini satu hal yang kita pelajari di sini. Yakub mengakui ketidaklayakannya. Ya, dia penipu, dia segala macam, dan memohon kepada Allah untuk menyelamatkan dia dan keluarganya dari kehancuran. Sementara itu, Yakub terus mengingatkan Allah akan janji-janjinya untuk melindungi dan memberkatinya. Jadi seperti seorang anak kecil yang berkata kepadanya, Tuhan, Engkau berjanji, Engkau berjanji, Engkau berjanji. Yakub memohon kepada janji-janji Allah itu berulang-ulang. Kejadian 32 ayat 9 sampai 12. Nah, sekarang jika Allah membuat janji dan memberikan pemberian yang tidak layak, apakah itu berarti bahwa tugas Allah adalah membuat hidup Anda nyaman dan mudah? Nah, kadang-kadang disalahgunakan kepada orang ya. Kadang-kadang Anda bahkan mengumpat Tuhan. Ya, Anda tidak tertarik belajar Alkitab, tidak tertarik menyembah Tuhan, dan Anda hanya berpikir bahwa tugas Tuhan adalah untuk menjaga kita tetap aman dan nyaman. Sedangkan tugasnya kita adalah memberi perintah kepada Tuhan dan mengabaikan Tuhan di waktu-waktu lainnya. Adilkah itu? Nah, saudara, walaupun kita tidak layak, walaupun kita masih banyak pelanggaran, yang paling penting kita tetap melekat sama Tuhan. Ya, belajar Alkitab, menyembah Dia. Oke? Ya, jadi gitu. Tuhan tahu kelemahan kita. Bahkan Rasul Petrus yang menyangkal dia 3 kali, Tuhan dengan lembut, apakah Engkau mengasihiku? Apakah kau masih tertarik denganku? Ya Tuhan, barusan dikasih tugas, gembalakanlah domba-dombaku. 我们真正的祷告不其介于我们是否配得。上帝不会帮助那些自认为值得帮助的人，他帮助那些知道自己不值得帮助的人。当我们臣服于上帝的善良，并要求超出我们预期的东西时，上帝会感到高兴和荣耀。真正的祈祷起见于上帝的慷慨和承诺，而不是我们的资格。雅各认识到自己的不配，并祈求上帝拯救他和他的家人免于毁灭。与此同时，雅各不断提醒上帝，上帝承诺保护和保佑他，就像一个小孩子对父亲说：“你答应过，你答应过。”雅各一次又一次的祈求上帝的承诺，就是在创世纪32章9到12节。现在，如果上帝做出承诺并给予不应得的礼物，这是否意味着上帝的工作就是让你的生活舒适而轻松？有时你甚至会咒诅上帝，你对学习圣经或在教堂敬拜上帝不感兴趣，你认为上帝的工作是
保证他安全和舒适，而他的工作是向上帝发号施令，其他时候这忽略上帝，这公平吗？ Ya, saudara ya. Kadang-kadang kita suka, Tuhan, saya kan anakmu, kenapa gini? Jadi tukang perintah-perintah Tuhan. Nah, itu salah ya. Yang mau Tuhan mau, kita tetap mengasihi dia, tetap mengandalkan dia, memuliakan dia ya. Nah, kita baca Kejadian 32 ayat 24 sampai 31. Jadi setelah Yakub berdoa dan membagi pasukan kelompoknya menjadi 2 kelompok, jadi biar kau satu diserang, satu bisa kabur. Di malam harinya ya, Yakub bergulat dengan Allah. Oke, kita baca. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok sehingga ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namaku?" "Namamu," sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu," tetapi sautnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. 我们再来看神的话呀，创世纪第32章24到31节。只剩下雅各一人，有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人交力都得了胜。”雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是在哪里给雅各祝福。雅各便对那地方起名叫比努伊勒，就是神之面的意思。意思是说，我面对面见了神，我的生命人的保全。日头刚出来的时候，雅各经过比努伊勒，他的大腿就瘸了。 Oke, saudara, bergulat dengan Allah ya. Saudara, Yakub tidak memiliki kehidupan yang mudah. Ia menghabiskan waktu dalam pelarian dan selama bertahun-tahun, 20 tahun ya, tinggal di tempat yang tidak diinginkan ya, di bawah kontrol mertuanya. Bahkan ketika Tuhan menyuruh kembalinya ke tanah airnya, Tuhan tidak membuatnya mudah. Yakub harus menghadapi saudara yang telah ditipunya ya. Dan ia harus menghadapi rasa bersalah, takut dan ragu tentang masa depannya sendiri. Dia harus bergulat dengan semua hal ini dalam perjalanannya. Dan kemudian tiba-tiba dia mendapati dirinya bergulat dengan lawan yang bahkan lebih ganas. Saudara, malam sebelum ia bertemu Esau, setelah dia merencanakan, berdoa, buat atur-atur, tiba-tiba Yakub sendiri dalam kegelapan. Tiba-tiba seorang pria menerjangnya dari tengah malam dan bergulat dengannya. Siapakah orang asing misterius ini?
Apakah saudara laki-laki Yakub yang besar dan kekar Esau menyelinap ke arahnya dan menyerangnya dan berniat menghancurkannya? Tidak. Setelah bergulat beberapa saat, Yakub tahu bahwa siapapun pegulat misterius itu bukanlah Esau. Pergumulan itu berlangsung berjam-jam. Saudara, jika Anda pernah menjadi pegulat, Anda tahu hanya berapa menit bergulat saya dapat membuat Anda lelah. Dan pertandingan gulat ini berlangsung sepanjang malam. Saat sinar matahari pertama muncul di hari yang baru, Yakub barusan menyadari siapa lawannya. Entah bagaimana, Tuhan sendiri telah mengambil bentuk manusia dan bergulat dengan Yakub. 我们来看雅各与神交力啊，雅各的身后并不轻松，他一直在逃亡，多年来生活在一个他不想去的地方。即使上帝告诉他返回祖国，上帝也没有让他轻易返回。雅各必须面对他欺骗的兄弟，他必须面对内疚、恐惧和对自己未来的怀疑。他在旅途中必须应对所有这些事情，然后他突然发现自己正在与一个更加强大的对手搏斗。与以扫见面的前一天晚上，经过计划、祈祷和安排后，雅各独自一人待在黑暗中。突然，一名男子从半夜向他扑来，并与他搏斗。这位神秘的陌生人是谁？雅各身材魁梧的哥哥以扫是否偷偷靠近他，攻击他，意图毁灭他？不，摔跤了一会儿之后，雅各知道无论哪位神秘的摔跤手是谁，他都不是以扫。斗争持续了几个小时。如果你曾经是一名摔跤手，你就会知道，仅仅几分钟的摔跤就足以让你精疲力尽，而这些摔跤比赛会持续整晚。当新的一天的第一楼阳光出现时，雅各意识到了他的对手是谁。不知何故，上帝亲自化身为人，并与雅各搏斗。Oke saudara, jadi bergulat itu apa maksudnya ya? Saudara, artinya ini bahwa Tuhan ingin membawa kita masing-masing ke titik di mana semua ketakutan kita yang biasa ditelan oleh rasa takut akan Tuhan. Di mana semua keinginan kita yang biasa-biasa saja ditelan oleh keinginan akan Tuhan dan berkat-Nya. Saudara, jika Anda menemukan diri Anda dalam pertandingan gulat dengan Tuhan, ya, ambillah sikap yang sama seperti Yakub. Katakan kepada diri Anda sendiri, saya tidak bisa menang, tetapi saya tidak boleh kalah. Saya tidak boleh melepaskan Tuhan. Apapun keadaan saya sekarang, saya tetap harus Tuhan Yesus ada di tempat saya. Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Saya harus mendapatkan berkat-Nya. Saya tidak tahu apakah saya bisa hidup bersamanya, tetapi saya tahu saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Yakub berkata, saya tidak akan melepaskanmu kecuali kamu memberkati saya, dan dia mendapatkan berkat Tuhan. Saudara, bagaimana Yakub seorang manusia biasa dapat bertahan dalam pertandingan gulat dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Saudara, sebenarnya jika Yakub hanya bergulat dengan pria lain, ia akan kesulitan menang. Sepanjang hidupnya, Yakub bergantung kepada otak, bukan otot. Saat tumbuh dewasa, ia adalah anak mama yang suka tinggal di dalam rumah. Ya, kakaknya yang kekar Esau mungkin adalah pegulat yang kuat, tetapi Yakub, ia mungkin cukup licik untuk mengalahkan orang dalam transaksi bisnis. Tetapi apa peluangnya dalam kontes kekuatan? Yakub adalah seorang perencana, bukan pejuang. Bagaimana ia bisa menang dengan Tuhan? Kita akan lihat di slide berikutnya. 我们来看
雅各说：“我不会让你走。”上帝希望我们每一个人都达到这样的境界。我们对上帝的敬畏战胜一切平常的恐惧，我们对上帝及其祝福的渴望战胜一切平常的欲望。如果你发现自己正在与上帝搏斗，请采取与雅各相同的态度，告诉自己：我赢不了，但也输不了。我不能放弃上帝，我一定要得到他的祝福。我不知道我是否能和他一起生活，但我知道我不能没有他。雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”他得到了上帝的祝福。雅各这样一个凡人，怎能与全能的神摔跤呢？即使雅各只是与另一个人搏斗，他也很难获胜。雅各一生依靠的是智慧，而不是体力。从小到大，他都是一个喜欢待在室内的妈宝男。他魁梧的哥哥以扫可能是一名强壮的摔跤手，但是雅各呢？他也许足够狡猾，可以在商业交易中战胜某人，但是势力的较量中，他又有什么机会呢？雅各是一名策划者，而不是一名战士。Oke, saudara. Bukankah sia-sia dan gila untuk bergulat dengan Yang Maha Kuasa? Saudara, tidak jika Tuhan yang memulainya. Dan tidak jika Tuhan yang secara diam-diam, saudara, memberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuanganmu. Tuhan ingin kamu menang, bukan Tuhan ingin dia menang, karena dia diam-diam memberikan kekuatan. John Calvin berkata, karena kita tidak melawan dia, kecuali dengan kekuatannya sendiri, sehingga dia berperang melawan kita dan untuk kita. Sementara dia menyerang kita dengan satu tangan, dia membela kita dengan tangannya lain. Ya, karena dia memberi kita lebih banyak kekuatan untuk melawan daripada yang dia gunakan untuk melawan kita. Kita dapat dengan benar dan tepat mengatakan bahwa dia berperang melawan kita dengan tangan kirinya dan untuk kita dengan tangannya. Tuhan itu baik, saudara, ya. Kalau Tuhan mulai bergulat dengan Anda, dia mau kita menang. Tangan kirinya mungkin melawan agar kita mempunyai suatu perlawanan, tetapi tangan kanannya dia berikan kita kekuatan. Tuhan mungkin mendatangkan kekuatan yang terbatas terhadap kita secara lahiriah, namun membantu kita secara batiniah dengan kekuatan yang menaklukkan segalanya, memampukan kita seperti Yakub untuk bergulat dengannya demi berkat dan menang. Saudara, jika Tuhan bergumul dengan Anda, bahkan jika ia melumpuhkan Anda, seperti yang ia lakukan kepada Yakub, itu tidak berarti ia menginginkan yang terburuk bagi Anda. Ia menginginkan yang terbaik. Seringkali semakin dahsyat pergumulan yang ia lakukan terhadap Anda, semakin besar berkat yang ia rencanakan untuk diberikan kepada Anda, saudara. 上帝搏斗不是徒劳的吗？与全能者搏斗不是徒劳而又疯狂的吗？如果这是上帝开始的，那就不是；如果上帝暗中给予继续斗争的力量，那也不是。约翰加尔文说：“因为我们不抵抗他，除非依靠他自己的力量，所以。”他与我们作战，也为我们作战。他用一只手攻击我们，用另一只手保护我们。是的，因为他给予我们抵抗的力量大于他用来与我们作战的力量。我们可以真实而恰当地说，他用左手与我们作战，用右手为我们作战。上帝可能在外面给予我们有限的力量，
但在内心却以无坚不摧的力量帮助我们，使我们像雅各一样与他搏斗，争取祝福并克服困难。如果上帝与你搏斗，即使他让你瘫痪，就像他对雅各所做的那样，这并不意味着他希望你遭遇最坏的情况。他想要最好的，通常他让你经历的困难越大，他计划给予你的祝福就越大。Oke, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai orang Kristen, saudara Tuhan Yesus, tidak boleh menyerah. Ya, saudara, apapun yang terjadi, namun Anda tidak boleh menyerah. Jangan pernah menyerah. Anda mengatakan bahwa Anda menginginkan berkat Tuhan. Nah, seberapa besar keinginan Anda? Apakah Anda menyerah saat menghadapi masalah pertama? Saat mengalami tanda-tanda pergumulan pertama? Saudara, Yakub tidak pernah menyerah sampai ia mendapatkan berkat. Saudara, masih ingat wanita Sirofenesia yang berdebat dengan Tuhan Yesus? Tidak menyerah sampai ia mendapatkan apa yang dimintanya. Anda dan saya juga tidak boleh menyerah. Bahkan jika Tuhan tampaknya menentang Anda, bahkan jika ia menyakiti dan melumpuhkan Anda, jangan pernah menyerah. Jika Anda bertahan, Anda akhirnya menang. Mengapa? Karena Tuhan ingin Anda menang. Apakah Tuhan tersenyum kepada Anda di bawah sinar matahari atau bergumul melawan Anda di malam hari? Ia adalah Tuhan yang sama. Jika ia melibatkan Anda dalam pergumulan, ia juga akan memberikan Anda kekuatan untuk menang. Tuhan tidak bergumul dengan Anda karena ia ingin Anda kalah, tetapi karena ia ingin menyampaikan kepada Anda di akhir pergumulan apa yang ia katakan kepada perempuan Sirofenesia itu. Besar imanmu. Ia ingin melakukan bagi Anda apa yang ia lakukan bagi Yakub, memberkati Anda dan memberikan Anda nama baru. 我们来看这个永不放弃，但是你不能放弃，永不放弃。你说你想要上帝的祝福，那么你的愿望有多大？一遇到麻烦，一遇到挣扎，你就会放弃吗？雅各不破的祝福就不会放弃。与耶稣争论的树立啊，腓尼基妇女没有放弃，得到他所要求的东西。你和我都绝不能放弃，即使上帝似乎对与你作对，即使他伤害你，使你瘫痪，也不要放弃。如果你坚持下去，你最终会克服困难，因为上帝希望你克服困难。无论上帝在阳光下对你微笑，还是在黑夜里与你斗争，他都是同一个上帝。如果他让你参与斗争，他也会给你克服困难的力量。上帝与你搏斗，并不是因为他想让你失败，而是因为他想在搏斗结束时对你说，他对哪个女人说的话。你的信心很伟大，他想为你做他为雅各所做的事，祝福你并给你一个新名字。Oke. Nama baru. Di antara orang Ibrani kuno, nama itu penting. Nama Anda adalah identitas Anda. Nama itu mengungkapkan jati diri Anda sebenarnya. Nama Yakub berarti perampas atau penipu. Dan nama itu seringkali cocok seperti apa yang dia lakukan. Yakub bisa menjadi penipu yang licik dan kotor. Namun ketika Yakub bergumul dengan Tuhan dan tidak mau menyerah, Tuhan memberinya nama baru, identitas baru. Tuhan berkata, namamu tidak lagi Yakub, tetapi Israel, yang berarti proses, yang berarti bergulat melawan Tuhan. Karena engkau telah bergulat melawan Tuhan dan telah menang. Saudara, Yakub telah menjadi Israel, Simon menjadi Petrus. Siapakah Anda? Siapa nama Anda? Apakah nama Anda pecundang? Apakah nama Anda pendosa?
Tidak jika Anda hidup dengan iman kepada Tuhan Yesus dan bergumul dengan kekuatannya. Ketika Tuhan memberi Anda nama baru, Anda mungkin masih berdosa pada saat-saat tertentu. Tetapi nama Anda bukanlah pendosa lagi. Itu bukan diri Anda yang sebenarnya lagi. Nama baru yang Anda dan Tuhan kenal adalah diri Anda yang sebenarnya. Dan dalam Yesaya 62, Alkitab berkata kepada anggota kerajaannya, Tuhan akan memberi nama baru. Nama barumu adalah menjadi kota yang tidak akan ditinggalkan atau mempelai Tuhan. 神给雅各新的名字呀。对于古代希伯来人说，名字非常重要，你的名字就是你的身份，名字揭示了你的真实身份。雅各这个名字的意思是骗子，而且这个名字常常很合适。雅各可能是一个狡猾、肮脏的传位者。然而，当雅各疑神摔跤且不肯放弃时，神就给他了一个新的名字，一个新的身份。神说：“你的名字不再叫雅各，而是以色列。”意思是与神搏斗，因为你与神搏斗并且战胜了。雅各成为以色列，西面变成彼得。你是谁？你叫什么名字？你的名字是失败者吗？你的名字是罪人吗？如果你凭着对上帝的信仰生活，并以他的力量搏斗，那就不会这样。当上帝给你一个新名字时，你有时可能仍会犯罪，但你的名字不再是罪人，那已经不是真正的你了。你和上帝所认识你的新名字才是真正的你。在以赛亚书62章中，圣经对他王国的成员说：“耶和华必赐你一个新名，你们的新名将是不被抛弃的城和耶和华的新娘。” Oke, saudara. Oleh karena itu, saudara, jangan terpikat sama Injil kesuksesan atau Injil kemakmuran atau teologi apalah namanya, pokoknya yang gombar-gombar seperti itu ya. Nah, saudara, Injil kesuksesan instan menarik bagi kita ketika kita menginginkan jalan pintas, solusi mudah, kesenangan tanpa masalah. Namun sebenarnya kebanyakan dari kita perlu berjuang sebelum kita menjadi orang yang seharusnya dan memperoleh berkat Tuhan. Dan ingat, bahkan jika kita memperoleh berkat itu membuat kita pincang, mungkin tidak dalam kondisi kesehatan dan kenyamanan yang sempurna ya. Yakub memperoleh berkat yang sangat berharga dari Tuhan, tetapi itu bukanlah berkat kehidupan yang mudah dan bebas masalah. Yakub meninggalkan pertemuan itu dengan pincang. Yakub memperoleh jawaban yang luar biasa atas doanya untuk diselamatkan dari kemarahan Esau. Karena waktu keesokan harinya ketika pertemuan yang menakutkan dengan Esau, ternyata Esau langsung berpelukan dan berdamai dengan dia. Tetapi setelah itu pun tidak berarti Yakub berada di jalan yang mudah. Ketika kehidupan Yakub berlanjut, istri tercintanya Rahel meninggal saat melahirkan Benyamin. Putrinya Dina diperkosa dan dipermalukan. Putra-putranya bertengkar dan berkelahi. Dan putra kesayangannya yaitu Yusuf nanti dijual oleh kakak-kakaknya sendiri, yang akan kita mulai pelajarannya di 2 minggu lagi ya. Dan seluruh garis keturunannya terancam kelaparan. Jadi apapun arti berkat Tuhan, bukan berarti hidup Yakub akan mudah dan menyenangkan sejak saat itu, tetapi bahwa hidup Yakub akan menjadi berkat bagi banyak orang dan di mana Tuhan selalu menyertainya. Oke.
Aduh, ini saya lupa bahasa Mandarinnya ya. Oh, oke. Kita langsung penutup aja, sorry. Ya. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan pertama yang kita mulai. Apa yang paling Anda inginkan? Apa yang paling Anda takuti? Jika yang paling Anda inginkan hanyalah menjauhi apa yang paling Anda takuti, hidup Anda tidak akan pernah memiliki tujuan atau kekuatan yang nyata. Namun jika Anda menjadi lebih takut kepada Tuhan daripada ketakutan-ketakutan lainnya, dan jika Anda mengarahkan keinginan Anda yang terkuat pada berkat Tuhan, maka Anda dapat bergumul dengan Tuhan dan dengan manusia dan muncul sebagai pemenang. Anda akan dapat nama baru yang Yesus berikan kepada para pemenang. Mungkin saja Anda tidak benar-benar mengetahui ketakutan terburuk Anda atau keinginan terdalam Anda. Hanya ketika Tuhan menerkam dan bergumul dengan Anda menyadari bahwa Tuhan yang selama ini sering Anda hindari adalah satu-satunya yang berkatnya sangat Anda inginkan. Ya, kadang-kadang kita takut kepada Tuhan, takut masalah kita ketahuan. Tetapi sebenarnya di dalam terang Tuhan itu ada pengampunan dan ada jalan hidup yang akhirnya adalah kebahagiaan abadi. Sepanjang hidup Anda, Tuhan memberi Anda kesempatan untuk bergumul dan mengklaim berkat-Nya. Seberapa besar Anda menginginkannya? Apakah Anda takut akan dosa Anda terungkap sehingga Anda takut kepada Tuhan? Berkat Tuhan adalah pemberian cuma-cuma, tapi seringkali hanya diberikan setelah banyak perjuangan. Saat Tuhan bergumul melawan Anda untuk menguji kekuatan Anda, Dia juga, saudara, secara diam-diam akan berusaha di dalam diri Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dan memberikan Anda berkat yang lebih besar. Saudara, hari ini jadikanlah doa Yakub sebagai doa Anda. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 现在我们到了结束呀。现在让我们回到一开始的问题：你最想要什么？你最害怕什么？如果你最想要的只是逃避你最害怕的事情，你的生活将永远不会有任何真正的目的和力量。然而，如果你对上帝的敬畏超过对其他任何恐惧，如果你将你最强烈的愿望指向上帝的祝福，那么你就可以与上帝和人类搏斗并起的胜利。你可以拥有耶稣赐予胜利者的新名字。你可能并不真正了解你最恐惧的事情或你最深切的渴望，只是当上帝向你扑来，与你搏斗时，你才会意识到，你常常躲避着上帝，正是你最渴望得到祝福的上帝。在你的一生中，上帝会给你机会去奋斗，并获得他的祝福。你有多想要他？上帝的祝福是一份免费的礼物，但往往需要经过许多奋斗才能得到。当神与你征战，试验你的力量时，他也在你里面暗暗做工，增加你的力量，赐给你更大的祝福。让雅各的祷告成为你的祷告。你若不给我祝福，我就不让你走。阿们。